Diana, Fafa, Karin, Sulfa, Nicholas, Melvin, Asadel, Halo semua, kami dari kelompok 4 membawa kasus mengapa IKEA gagal berekspansi di India. Apa yang membuat IKEA gagal berekspansi di India? Apa yang bisa dipelajari dari merek global seperti IKEA ini? Mengapa mereka tidak bisa menemukan harapan ketika melakukan ekspansi di India? Dalam video ini kami mengemas apa saja tantangan yang dihadapi oleh IKEA, seperti ketidakselarasan budaya, hambatan operasional, dan tekanan persaingannya. Mahal banget ya harganya. Set 500.000. Selamat datang di IKEA, selamat belanja. Oh. Bisa saya bantu? Ya Pak, saya lagi nyari meja. Tapi kok bentukannya begini ya? Oh, ini kebetulan produk baru kami, Pak. Jadi emang di IKEA itu sistemnya DIY. Jadi setiap ada yang beli, akan kita susun dulu. Oh, jadi tidak sudah disusun? Kita yang sendiri yang susun? Nanti konsumennya yang akan nyusun sendiri, karena di situ Oh, tingkat kreativitasnya. begitu. Nah, ini untuk final look-nya, Pak. Tuh, bagus kan? Kurang menurut saya desainnya ini. Harganya juga terlalu mahal buat saya. Nggak bisa lebih kurang lagi nih harganya. Kalau di IKEA harganya sudah pakem, Pak. Jadi nggak bisa ditawar lagi. Ya, sayang banget udah desainnya jelek. Harganya juga mahal. Masa deh Pak, nggak jadi. Terima kasih. Harganya lebih murah sih daripada toko sebelah. Kalau dilihat sih kualitasnya juga lebih bagus juga ya. Nah ini dia nih yang saya cari nih. Kalau dilihat sih bahannya bagus juga ini ya. Selamat datang di toko XYZ. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya mas, kebetulan saya tertarik sama meja ini nih. Tapi dia nih cara penggunaannya gimana ya? Apa harus dirakit dulu atau tidak? Soalnya saya dari toko sebelah, dia harus dirakit dulu, ribet banget. Oh, kebetulan nih cara pemakaian itu mudah. Dengan cara hanya kita tinggal buka. Nah, ini bisa langsung kita pakai buat belajar ataupun menulis sesuatu gitu, Mas. Oh, praktis juga ya berarti ya. Iya, betul. Kira-kira ini tahan lama nggak ya mas? Oh, ini tentu tahan lama karena kita tuh dari produk kita sendiri dan sudah kita uji tuh bisa tahan 10 tahun. Wah, bagus juga ya. Harganya juga murah ya. Iya, betul. Boleh nih mas, saya mesen ini satu ya. Oke, saya proses ya, Kak. Oh iya, makasih. Oke, di sini kita bakal bahas tentang tantangan operasional IKEA di negara India. IKEA sendiri menargetkan untuk membuka 40 toko di India. Namun, realisasi pembukaan toko ini lambat dari perkiraan mereka. Jadi, pergerakan ekspansi mereka ini sangat lambat. Nah, masalahnya ini karena dari biaya operasionalnya itu sendiri sangat tinggi. Semisal untuk di bagian kota Mumbai itu mencapai Rp12.000 per square feet. Nah, tak hanya itu, ada masalah juga di supply chain.
Karena dari pengiriman pabrik ke toko IKEA sendiri itu tuh ada saja masalahnya, seperti jalanan yang macet, lalu lintas yang macet, jalanan yang rusak, dan bahkan terjadi perampokan dari truk-truk pengangkut bahan distribusi. Nah, lalu untuk customer yang memesan online itu juga tetap terjadi banyak masalah. Tadi karena masalah lalu lintas yang macet, jadi pengirimannya itu memakan waktu yang lama. Terlebih jalanan yang banyak yang rusak juga. Gak hanya itu, sering terjadi perampokan juga kepada kurir-kurir yang sedang mengantar barang ke rumah customer. Nah, jadi dari masalah-masalah operasional itu yang membuat IKEA sangat lambat terlebih dalam ekspansi operasional di negara India. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana IKEA bisa beradaptasi? Nah, menurut kelompok kami, IKEA ini bisa beradaptasi dengan melakukan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu menggunakan omnichannel approach, yang kedua ini menggunakan local sourcing and customization, dan yang terakhir ini bisa menggunakan community engagement. Nah, di omnichannel approach ini, menurut kelompok kami, IKEA ini bisa melakukan pendekatan dengan membuka toko kecil di pusat kota dan menggunakan teknik marketing ataupun penjualan online sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ada di India. Terus yang kedua, IKEA ini bisa menggunakan lebih banyak produk-produk atau bahan-bahan yang lebih menyesuaikan kepada selera konsumen yang ada di India. Karena di India ini lebih banyak mayoritas yang lebih menyukai dengan berbahan kayu dengan model yang tradisional, maka dari itu IKEA bisa menyesuaikan dengan selera konsumen yang ada di India. Dan yang terakhir itu ada community engagement, di mana IKEA ini bisa melakukan support dengan lokal pengrajin yang ada di India, atau bisa juga dengan IKEA ini mengikuti kegiatan community dan juga mendukung para pengrajin lokal untuk membuat produk yang nantinya akan dijual di IKEA. Nah, dengan pendekatan seperti itu memungkinkan IKEA untuk bisa bertahan lebih lama dan lebih bisa menyesuaikan dengan selera konsumen yang ada di India. Segitu saran dari kelompok kami. Apa yang membuat IKEA gagal berekspansi di India? Seperti Kita di kota dulu. Pak, ada yang bisa saya bantu? Kalau dia lihat sih bagus juga ini ya. Omnichannel approach, terus habis itu yang kedua bisa dengan melakukan local sourcing and customization, dan yang terakhir itu bisa salah satu gue ngomong